Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatal liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala la cara qira'ah ya wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Idza zulzilatil ardu ketika digoncang. Nah ini Pak coba kita ngeri sudah. Ini sudah saatnya kiamat ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nalika diguncang-guncangkan bumi. Zilzalaha dengan guncangan yang sangat kerasnya guncangan Allah. Ini sudah keluar semua dari perut malu, ibu-ibu, wanita-wanita. Wah, senang. Ada juga yang mau melahirkan tidak jadi melahirkan karena sangat takutnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil dan ngetoaken mengeluarkan ardu bumi apanya athqalaha dalamnya. Ya Allah, coba jor-joronnya. Kalau kita tahu sekarang kita enak tahunya kan. Sekarang ini yang keluar dari bumi apa emas. Aduh, apalagi batu bara. Oh, yang keluar sekarang duit lah. Padahal dulu bukan duit sudah. Sakit. Kalau sekarang keluarnya yang keluar dari bumi itu duit. Emas ya jadi duit. Apalagi Ben. Ini semuanya pokoknya duit lah. Tambangnya tambang, duit apa lagi kalau bukan itu yang keluar dari bumi ya. Digali, ditanam, keluar, jadi enak, Masya Allah. Nah ini kalau sudah wa akhrajatil ardu athqalah mengeluarkan isi perut bumi. Coba tunduknya bumi, perintah atas perintah Allah. Keluarkan semuanya. Ketebalan bumi berapa ribu kilometer tidak pernah ada orang tahu. Nah, isi dalam dikeluarkan ya Allah. Terus hanya orang yang di atas kayak apa ya? Bilang kecil begitu, aduh, ya apa tadi kayak aneh-aneh, kayak kapuk. Nah, ya, dalam isi bumi yang begitu apa isinya kita belum tahu kan. Katanya bebatuan, kata ilmu alam, batu bermacam-macam, itu baru berapa meter gitu. Belum kalau dalamnya itu lagi apa isinya itu, gas. Selain gas ada lagi, tapi enakan gas jadi uang. Nah, sekarang gas dulu. Aduh, ya Allah. Nah setelah gas itu apa lagi ya tidak tahu lah begitu. Itu isinya bumi. Jadi untuk menghidupi apa yang ada di muka bumi, bumi tidak akan pernah kehabisan. Dan Allah sudah menyediakan semuanya itu, cahaya. Apalagi ikan, ya karena Allah yang miara, itu manusia yang miara. 2000 tinggalnya sana 100. Ya Allah biasa satu aja jadi tidak terhitung. Karena awalnya dari satu. Tidak bisa dihitung.
Ya kalau sudah jadi ikhtiar manusia bisa berkurang. Tujuannya supaya ikhtiar begitu. Allah itu macam-macam penghasilan begitu. Itulah makanya nanti nikmat itu menanyakan kepada kita semua. Wa qalal insanu ma laha wa qalalan ucap berbicara insanu manusia malaha ana apa iki ada apa ini baru yauma idzin tuhaddisu akhbaraha yauma idzin hari ini apa tuh hadis bumi menceritakan alam menceritakan bumi bumi baris ya Allah bumi mengabarkannya dengan apa inilah dengan kalimahnya Allah. Nah ini mulai kita masuk bumi mengabarkannya kepada manusia dengan kalamnya Allah apa ya itu sudah terus itu kalamnya Allah kalimahnya ayatnya Allah itu. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Menceritakan beberapa ceritanya kepada manusia. Bumi mengabarkan. Inilah perintah dari Allah. Inilah hari akhir ya Allah. Tunduknya bumi bi anna rabbaka auhalaha bi anna sebab sesungguhnya Tuhanmu kata bumi coba auhalaha auha itu mengaruniai wahyu Rabbuk siapa Tuhanmu laha kepada bumi. Sungguhnya Allah mewahyukan, memberikan perintah kepada bumi. Nanti kalau sudah tahu ilmu kayak begini, hakikatnya. Makanya kata sahabat Ibnu Abbas, jikalau aku menafsirkan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh, kayak orang-orang menganggapku bisa gila. Kalau dibuka ini aja banyak yang disimpan Bapak. Nah, ya sekiranya belum sampai untuk diceritakan untuk apa nggak penting begitu ya, makanya bisa diperintah semuanya itu karena semuanya sudah ada perintah dari Allah. Apa yang di alam ini atas izinnya Allah tunduk semuanya. Nah, kalau kamu tahu hari rahasia itu, ya sudah nanti ajalah. Nanti berbelagu. Kun fayakun. Oh itu. Kun fayakun malah ngejar anjingnya. Ya. Parah. Qala Allah Ta'ala yauma idzi yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum yauma idzin ini hari di dalam ini hari di kiamat yasturun nasu apa kembali manusia astatan liyurau a'malahum apa halnya liyurau a'malahum supaya diketahuikan apa a'malahum beberapa amalnya manusia
bisa dibayangkan ya. Bisa dimuraqabai bae lah. Kiamat itu Masya Allah ngeri. Karena yang hancur itu bukan di muka bumi aja. Bukan yang dohir saja, yang di langit pun hancur masalahnya. Kehidupan di langit yang samar pun bisa hancur, betapa dasarnya semuanya. Karena apa? Runtuh, langit itu runtuh. Sekarang ini kita susah melihat langit yang kelihatannya samar-samar, kelihatannya dari situ katanya biru begitu. Tapi dikejar dia tidak ada birunya, itu hancur itu, berkeping-keping. Ya Allah, jadi bapak kayak apa peristiwa ini Masya Allah. Ngerinya alam, karena satu alam ini dikukut ya. Dihancurkan semua alam ini, dihancurkan semuanya. Termasuk alam kubur itu hancur juga. Makanya merasakan orang yang mati-mati itu bangkit gitu. Merasakan fitnah hebatnya kiamat itu ya Allah. Jadi jangan merasa aman kita di alam kubur. Sudah enak yang begitu. Tapi yang semuanya itu ketergantungan amal perbuatan. Sudah syafaatnya Nabi, pertolongan Allah semata-mata bisa menyelamatkan kita dari fitnah kubur itu. Juga min azabil kubri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyid. Dajjal, termasuk selamatkan dari fitnah Dajjal. Jangan sampai kita dibangunkan oleh Dajjal. Dajjal itu bangun manusia itu. Dajjal asal nuding, asal perintah bangun. Coba bayangkan. Sama dengan Allah memberikan kekuasaan kelebihan kepada setan. Begitu. Sampai umurnya ya sampai dina hari kiamat. Setan bisa masuk ke dalam hatinya manusia. Ini yang kita susah. Gitu. Maju mundur ya, konas gitu ya. Ya kalau kitanya maju terus, siapa berpuasa untuk pikir. Ya kitanya mundur terus tidur terus ya. Ya begitu sudah. Ya. Gitu ya, ayo. Ini cerita ringan aja ngaji begini. Yauma idzi yasturuna syastata liyura a'malahum. Ujungnya begitu sudahlah ketika kita nah ini arah-arah mahsyarnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman, maka siapa orangnya ya'mal yang beramal orang itu mithqala dzarrah, walaupun sebesar dzarrah, biji sawi satu debu, butir debu lah katakan. Khairan yarah, berbuat kebaikan, yarahu, maka diperlihatkan adil Allah itu. Allah. Tanpa kita terasa kita telah berbuat baik sama orang. Yang tidak disangka-sangka, yang kita lupakan, di akhir kan diperlihatkan begitu. Adilnya Allah. Begitu juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Waman, siapa orangnya ya'mal, berbuat orang itu mithqala dzarrah, dengan seberat zarrah, apanya syarrai, kejelekannya, maka yarahu, akan melihat. Sedikit aja kamu menyimpan rasa benci kepada orang, perlihatkan nanti. Nih dulu, inilah aibmu yang menjadikan kamu masuk neraka. Padahal tidak kita sangka begitu. Itu juga sebaliknya, ada perbuatan yang satu debu, tapi kita betul-betul ikhlas yang tanpa kita sadari. Itu mungkin yang bisa menjadikan Allah mengampuninya, begitu. Tapi ingatlah begitu. Jangan kita tertarik dengan kata-kata yadkhulunal jannah, masuk surga terus. Dibaca sendiri perbuatan kita.
Surga tempatnya orang-orang yang suci, yang dimuliakan oleh Allah. Sudah muliakah kita di hadapan Allah? Gitu aja. Sudah sucikah kita di hadapan Allah? Pernahkah kita mensucikan Allah berapa kali? Surga tempatnya orang-orang mutakin yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Takut kita berapa kepada Allah? Dalam hitungan berapa? Orang takut aja kalau begini, kalau ditakut-takuti, makanya ngaji itu begitu sudah. Lalu ngajinya ceritanya surga terus, mana ada takutnya. Aduh. Yang aja ceritanya surga, pahala, balasan gitu. Tidak menimbulkan muttaqin. Takwa. Makanya ada takwa, hakotukot, tawa yang sungguhnya takwa seperti apa? Belum melaju ke arah itu. Perlahan-lahan dulu sudah. Jadi bayangkanlah kita masih dekat dengan neraka yang dekat sekali. Nanti kalau sudah biasa memikirkan, mentafakuri akhirat itu sebentar aja. Apa? Yuk. Neraka apa akhirat itu akhirat, alam kubur dekat saja kita dengan mereka, dengan alam ini. Ya Allah, karena bayangan itu akhir sudah di depan kita betul. Dekatnya kita dengan alam ini. Lain dengan orang yang pernah tidak memikirkan, ya karena tidak pernah memikirkan mati. Rasanya jauh, begitu. Sejauh antara langit dan bumi. Yang mending langit dan bumi, nggak ada ukuran sudah begitu. Banyaknya kita memikirkan tentang dosa, maka dekatlah akhirat dan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah, karena kita merasa kita sebagai ahlinya di dalam itu. Jahannam khalidina fiha hawiyah, ada sa'ir, siksa neraka sa'ir. Karena kita masih di dalam golongan itu, untuk menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Ini di penghujung ini. Nah, begitu, sudah. Diulang lagi. Hormati satu ayat aja tapi. Dua ayat sebenarnya. Itulah ujungnya fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ini berurutan ini. Idza zulzilatul ardu itu awalnya kiamat. Lalu peristiwa kiamatnya wa akhrajatil ardu athqalaha, mengeluarkan isi perut buminya. Sini keluar semua perutnya. Allah Akbar ya. Udahlah kamu lihat gunung berapi meletus kemarin. Mbak Marijan aja meletus gosong ya. Itu karena bahawa batunya aja itu. Gunung Merapi itu. Radiasi panasnya aja ya Allah. Itu gambaran kecil aja itu. Tapi lama-lama jadi uang ya. Keluar ya jadi lahar jadi material begitu. Karena belum saatnya begitu. Kalau sekarang iya sudah begitu. Bumi mengeluarkan duit gitu. Tapi kelak nanti bumi mengeluarkan penyakit begitu. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insan malaha, manusia bertanya-tanya apa ini? Bingung semuanya, akal sudah tidak karuan-karuan. Yauma idzin tu hadis akhbaroha, ini hari bumi menceritakan kabarnya, menyampaikan amanat Allah. Bi anna rabbaka auhalaha, bahwa sungguhnya Tuhan mewahyukan laha kepada bumi. Artinya apa? Allah memberikan perintah kepada bumi.
kepada langit, kepada semua alam ini. Dan mereka semuanya tunduk, cuma manusia aja yang susah. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma id ini hari yasdurun nas, balik semua manusia bersekat-sekat asbab, golongan-golongan. Padahal Tuhannya nih golongan cingkrang maju, golongan landung maju, golongan orang cingkrang orang landung ya maju, terus ya, golongan ya Allah, nanti golongan-golongan macam-macam. Nah, nanti mungkin di mana bina golonganmu. Nah, tapi golongan di tengah yang bingung kan, nggak ada yang tanggung jawab. NU itu Muhammadiyah itu bingung mana imamnya, ada luru imamnya masing-masing, mencari penanggung jawabnya masing-masing, semua akan dipersaksikan, didatangkan semuanya kata Allah. Nanti pada saatnya Allah mendatangkan saksinya itu Nabi menangis itu, dapat baca di kitab itu, Nabi nangis. Jikalau kau bersaksikan ya Muhammad atas umatmu yang kufur. Sahabat Ibnu Abbas suruh membaca ayat itu, dibacakan ayat itu. Nah, itu Nabi merintah sudah. Nabi nangis lagi. Karena kelak begitu Nabi jadikan saksi untuk umatnya sendiri yang masuk ke dalam neraka semua. Nabi nangis tidak keluar. Ini orang kufur. Sholat tapi tidak sholat begitu. Begitulah. Liyurau a'malahum, supaya mengetahui amal perbuatan kita semua. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, itu maknanya sudah menerima kitab masing-masing. Faman utawi siapa wong ya'mal kang amal sapa wong, yang beramal orang itu mithqala dzarrah, seberat khairan ing kebaikan, kepada kebagusan, kepada kebaikan, ya rohu, maka ya bakal dilihat. Itulah keadilan Allah yang tertulis dalam kitab, catatan-catatan amal perbuatan manusia yang disimpan di dalam sijin. Kelak nanti akan keluar, kita tidak bisa membantah sedikit pun. Ya Allah. Di sini kita bisa banyak bohong. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan perbuatan sedikit pun yang tercela, tersimpan di dalam hati, buka di sana semua malunya begitu ya Allah. Sudahlah. Malam hari ini mudah-mudahan bisa menjadi peringatan untuk kita semuanya. Surat Al-Zilzalah, Al-Adiyah dengan tadi Al-Qari'ah. Peringatan-peringatan semuanya dari Allah tentang betapa hebatnya hari nanti yang akan terjadi, hari yang tidak bisa dibayangkan. Kehebatan luar biasa ya Allah, kiamat kayak apa. Tapi kita nanti akan menyaksikan masalahnya, itu hari yang di alam kubur, di langit, yang di langit pun menyaksikan, tapi yang di langit itu terpelihara oleh Allah. Walaupun ya pada akhirnya meninggal, mati semua nih. Yang saat ini orang-orang yang diangkat ke langit. Itu sudah. Alam kubur mereka dimuliakan bagi orang-orang saleh. Itu diangkat. Alam kuburnya bagi orang-orang kaya mengalami hisab di kubur. Menanti doa dari teman-teman, menanti doa dari ayah, menanti doa dari anak. Itu manusia biasa. Jangan berharap kita menjadi orang yang diangkat di jalan, itu hebat betul. Khayalan itu. Jadi rasakanlah kita masih orang yang bakal akan dihisab di alam kubur. Mudah-mudahan
Itu ajalah kita selalu memohon kepada Allah. Pedihnya siksa kubur menanti hari kiamat itu menjadi peringatan bagi kita semuanya. Itu aja. Maka kita tertanam rasa takutnya kepada Allah. Karena rasa takut itulah rasa yang dipegang oleh para mukminin. Jangan sampai hilang rasa itu. Yang mengibatkan kita menjadi takabur kepada Allah, takabur kepada diri kita sendiri. Karena hilangnya rasa takut kita kepada Allah. Tidak ada yang ditakuti, kan orang-orang sombong gitu. Itu aja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.